Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadis tentang musik ini ada latar belakangnya. Seorang driver yang sedang antar jemput Pak Yai ini, disetelnya lagu dangdut patah ini, disetelnya lagu pop langsung dimatikan. Nah, ketika ngaji sempat ditanyakan kenapa kok dimatikan, karena dia kalau nyetir ndak pakai musik itu ngantuk gitu loh. Nah, ditunjukkan bukunya, suruh baca, baru paham. Oh, ternyata hukum musik itu haram. Itu loh ceritanya. Maksud saya begini, kalau ada di antara kita nanti yang mengharamkan musik, kok tetangga kita ini main musik, tolong Bapak Ibu jangan datang langsung pateni ngono lah gitu. Ikuti kayak Mr. Bean gitu loh. Kalau biar ndak dengar musik, ya disumpet telinganya gitu loh. Saya khawatir di situ ada tanggapan langsung saya matikan. Waduh, perang saudara itu nanti. Jangan-jangan tetangga kita menghukumi musik itu tidak haram gitu. Maka kebiasaan saya tidak cukup berdasar dengan satu hadis, itu tidak cukup. Saya upayakan mencari berbagai hadis yang endingnya itu melarang yang namanya apa? Musik. Apakah larangan itu menjurus kepada haram, menjurus kepada makruh? Itu urusan ulama fikih itu. Misalnya hadis-hadis larangan tentang musik, saya temukan ada 5 macam. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Hadisnya cukup panjang, tolong dibaca sendiri. Intinya nanti pelarangannya di sini. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Ditiupkan pada kepala mereka itu dengan berbagai alat musik dan diikuti bidu wanita. Mughanniyat itu bidu wanita. Nah, ini dalam konotasi bukan pujian tetapi larangan. Karena hadis sebelumnya, berani-beraninya umatku ini nanti ada yang menghalalkan khaz, menghalalkan jenis sutra khaz. Dalam riwayat lain menghalalkan hira wal harir. Wah, jadi konotasi larangan ini perzinaan, sutra bagi laki-laki, ya tentu terkait bukan sekedar makruh ini, tapi masuk kategori apa? Haram. Karena dikaitkan dengan zina, dikaitkan dengan yang namanya, Masya Allah, harir bagi laki-laki, yang itu masuk kategori hukumnya apa? Haram. Kemudian
hadis yang lain misalnya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Saya ambil intinya, kalau saya bacakan semua nanti terlalu panjang. Ya Allah, itu prediksi Rasul, besok itu ada umat ini sudah berlebihan ala aklin, makan-makan, walahwin. Nah, ini konotasinya adalah musik. Lahwin itu bisa diartikan apa? Musik. Walaibin, dan permainan macam-macam apa itu. Itu prediksi Rasul nanti ada umat yang seperti ini. Ini jelas prediksi ya, bukan yang baik tetapi yang buruk. Kemudian saya temukan hadis yang lain, laki-laki yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Hadisnya juga cukup panjang, ada intinya di sini. Kata Rasul, la tabi'ul mughanniyat. Kalian jangan membeli biduanita. Mungkin manajernya itu ya. Menjual biduanita. Wala tastarunahunna, kalian jangan beli, nanggap ya istilahnya apa ya. Jangan nanggap para penyanyi wanita itu. Wala tu'allimuhunna, jangan ngajari nyanyi begitu kepada para biduanita itu. Wala khaira fi tijaratin fihinna, ndak ada baiknya transaksi dalam hal permusikan itu, dalam hal nyanyi-menyanyi. Wa samanahunna haramun, wa tegas ini. Hasil kalian itu masuk kategori barang yang haram. Ini tegas. Fikihnya jelas haram, bukan lagi makruh. Kalau larangan aja bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau dawuh Rasul sudah haram, ini bukan fikih lagi, udah ijma. Ternyata nyanyian itu hukumnya apa? Haram. Kemudian yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain. Saya ambil intinya. Wattakhadhu al-qainat wa darabu bil ma'azim. Waduh. Laki-laki sindiran Rasul, ancaman Rasul, mereka itu mengambil para penyanyi, mereka itu sambil menabuh apa? Ma'azim. Wah. Itu dalam konteks apa? Larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah hadis Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, mengharamkan, ala ummati, terhadap umatku, al-khamra, khamr, wal maisir, judi, wal mizra, wal qubata, wal qina, ini semuanya fasilitasmu musik. Wa qala wa kullu miskirin haramun, semua zat yang memabukkan hukumnya adalah haram. Jadi musik itu dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang notabene kata Rasul hukumnya apa? Haram.
Nah dari 5 hadis ini kira-kira kalau sampean ditanya terus hukumnya musik itu apa? Kira-kira makruh atau haram? Kira-kira. Namanya kira-kira, bisa benar bisa salah. Gitu. Mungkin belum tahu Bapak Ibu. Karena belum tahu, mudah-mudahan diampuni. Tapi kalau sudah tahu, berani melanggar kedua kalinya. Mikir-mikir. Kira-kira definisi musik itu apa sih, Pak? Saya dapatkan di ensiklopedia itu, musik itu apapun yang ditabuh, alat apapun melahirkan suara yang berirama gitu loh. Dengan alat apa? Kadang-kadang orang dengan lidahnya itu bisa siul kayak musik gitu, Pak. Kadang-kadang meja ini kalau diduduk-duduk jadi musik. Musik enggak, Pak? Musik. Bernuansa irama. Itu ceritanya. Ini yang sejak dulu saya katakan, tolong teman-teman jangan menyalahkan dulu orang yang berfatwa bahwa musik itu hukumnya haram. Karena apa? Kita yakin mereka mengeluarkan hukum itu tidak main-main. Punya yang namanya dasar hukumnya. Kebiasaan saya, kalau ada yang melarang, kira-kira ada ndak yang membolehkan? Kalau ada yang membolehkan, punya dasar hukum apa tidak? Alhamdulillah, saya temukan ini berikutnya hadis bolehnya musik, gitu loh. Berarti nanti seakan-akan kontradiksi. Ini bahaya yang nggak ngerti ilmu hadis. Dikit-dikit kacau balau. Kadang boleh, kadang enggak, membingungkan. Nah, hadis-hadis yang membolehkan musik itu saya temukan ada 7, 8 ya. Ada berapa, Pak? 8, ya gitu. Yang pertama hadisnya Aisyah. Hadis Aisyah itu paling banyak. Dan kasusnya berbeda-beda. Ini bukan satu kasus, tapi kasusnya berbeda-beda. An Aisyah ta'ana qalat zaffat imra'atan, bahwa Aisyah itu mengawinkan seorang wanita ila rajulin min ansor, mendapatkan laki-laki dari kelompok Ansor. Aisyah mengawinkan, ini budak yang dimerdekakan oleh beliau, kemudian dinikahkan, mendapatkan laki-laki Ansor. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengingatkan, bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, maka nama akum lahun, kamu menikahkan tanpa diikuti musik-musikan. Lahun itu sering diterjemahkan dengan apa? Musik. Fa innal ansor yujibuhum lahu, ketahuilah orang Ansor itu sukaannya musik. Ya Allah, pengalaman Bapak Ibu kalau sudah ada kemantenan di sana, Masya Allah, bawa pedang sambil tari-tarian, sambil musiknya, ya Allah sampai cumpleng saya. Duar, duer, duar, duer. Ketika datangnya
kemanten. Lalu kalau kita kan dinyanyikan apa? Tola'al badru, marhabanan gitu. Berapa kali saya saksikan, saya tanyakan, kok pakai begitu? Oh, ini kultur sejak zaman jahiliyah, begitu katanya Pak. Jadi orang Ansor itu suka apa? Musik. Maka jangan kaget kalau kehadiran Rasul itu diapresiasi oleh mereka dengan nyanyian Tola'al Badru Alaina. Jangan kaget, memang kesenangannya orang Ansor itu menggunakan apa? Musik. Kamu nikahkan tanpa musik? Gitu ya Rasul. Ketahuilah, orang Ansor itu senangannya apa? Musik. Nah, kira-kira hadis ini menunjukkan boleh enggak musik itu, Pak? Boleh. Nah, saya khawatir teman yang mengharamkan belum membaca hadis ini. Enggak boleh. Saya teringat, bener Ustadz. Bener apa? Hadisnya ada 5 Ustadz. Yang 1, 2 mengharamkan, 3, 4, 5 menghalalkan. Kok yang dibacanya 1 tok? Sudah cukup ini saja. Padahal hadis yang berikutnya menghalalkan gitu loh. Ini namanya kajian hadis parsial. Bahaya. Bahayanya apa? Pola Yahudi seperti ini. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Percaya terhadap satu ayat tapi engkar terhadap ayat yang lain. Bahaya ini, enggak boleh Pak. Gitu. Harus transparan. Biar nanti kita bisa tidak memadukan antara hadis yang tampaknya kontradiksi. Itu yang pertama dari Aisyah. Kedua, dari Aisyah juga dalam kasus yang berbeda. Kalau kasusnya sama, nggak perlu tinggal rawahu siapa dengan siapa, enggak. Dalam kasus yang berbeda. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fa'alat fulana?" Apa yang dilakukan oleh fulan ini? Apa yang dikerjakan oleh fulan ini? Liyatimatin kanat indah. Oh, itu ternyata untuk yatim wanita ini yang ada di sisi dia menghibur anak yatim ada yang di sisinya. Fakultu ahdainaha ila zaujia. Kami hadiahkan memang dia itu untuk suaminya. Qala, lalu Rasul bersabda, fahal ba'astum ma'aha bijariyatin tadribu bil dufi wa tuhani. Kenapa kamu tidak ikut sertakan dengan orang yang bisa memukul rebana sambil menyanyi? Pertanyaan siapa itu? Rasulullah. Qultu, maka aku menjawab, taqulu madza? Apa yang Tuhan katakan tadi? Pola taqulu, nanti bisa mengucapkan, nah syairnya ini nanti nyanyiannya gitu. Rasul ngajari nyanyiannya kepada siapa? Penyanyinya. Ngene kongkon ngomong ngene. Gitu. Ternyata Rasul ahli syair juga gitu. Walaulal khabbatu as-samra ma saminat adzarikum. Nah, ini syair dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berucap selamat, jika bukan karena emas merah tak akan
hinggap di lembahmu. Jika bukan karena biji-bijian yang mulia, tak akan kenyang santapanmu. Nah, ini bentuk syair yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Dinyanyikan. Kalau gitu boleh enggak nyanyian? Nah, itu ketahuan. Kemudian lagi-lagi hadisnya Aisyah, Masya Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Waktu itu Rasul sedang duduk. Fasami'nahu laghatan wa sauta sibyan. Tiba-tiba Rasul dengar suara hiruk pikuk dan suaranya anak-anak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Fa idza habasya. Oh, ternyata ada suku Habsi yazfinu wasabyanu haulaha, memainkan musik dan anak-anak mengiringinya. Faqala, seraya berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, ta'ali fanduri, sini kamu, lihat itu. Ikut melihat suku Habsi sedang main-main perang-perangan dengan diiringi dengan apa? Musik. Ini yang saya tanyakan itu. Ini sejak jahiliyah. Jadi kalau ada komandan datang, pakai apa? Pedang, pakai musik sampai cumpleng saya, ya Allah. Duar, Masya Allah gitu. Hai, sini Aisyah, lihat itu. Oh, itu dalam hadis yang panjang, Umar marah. Masjid dipakai main-mainan gitu. Yang dimarahi bukan orang Habsinya, Umarnya yang dimarahi. Biarkan wahai Umar gitu. Kalau Umar itu orang cerdas. Masjid kok dipakai main pingpong. Biarkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu wa wada'tu lahya ala mankibi Rasul. Aku akhirnya datang memenuhi panggilan Rasul. Saya letakkan dagu saya di pundaknya Rasul. Ini namanya pamer kemesraan gitu loh. Nanti Rasul bilang, sudah cukup belum, pingin berlama-lama. Sudah, Sarah Aisyah senengannya pamer kemesraan bersama Rasul. Tuh hadisnya panjang, sehingga dari hadis ini, oh ternyata di Masjid Rasul bukan hanya pakai tari-tarian, tetapi juga pakai musik. Hadisnya dikeluarkan Tirmidzi 3691, periksa Adab Zafaf dinyatakan sahih oleh Albani nomor 202. Berikutnya lagi-lagi hadis Aisyah dalam kasus yang berbeda. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, dakhala alayya Rasul. Waktu itu Rasul memasuki rumahku. Nah, karena Rasul itu istrinya banyak. Kadang-kadang di rumah Aisyah, kadang-kadang di rumah Ummu Salamah, begitu. Nah, ini kebetulan Aisyah dapat jatah bermalam bersama Rasul. Fi ayyami Mina, di hari tasyrik ketika di Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah yauma idzin, pada hari itu bil Madinah, ada di kota. Pada waktu itu, dan Mina itu termasuk kota, Pak. Iya. Wa indi, pada waktu itu saya mempunyai jariyata, ini dua pembantu min jawaril ansor, dari kelompok orang Ansor. Saya punya dua gitu. Walaisata bil mughanniyata, ini dia tidak pemain penyanyi profesional.
Jadi kedua jariah ini, wanita ini bukan penyanyi profesional. Walaisata bimughaniyata ini tadribani bil dufaini, keduanya main musik dengan rebana. Dua cewek yang membantu saya. Waktu ghaniyani, keduanya menyanyikan lagu bima taqawalat bil ansor, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang Ansor. Yauma Bu'as, memperingati hari Bu'as, perang Khadras dengan Aus yang banyak sekali kurbannya. Itu ceritanya. Yauma qutila fi sonaditul Aus wal Khadrat, memperingati hari terbunuhnya para tokoh-tokoh Aus dan tokoh-tokoh Khadrat. Sampai nanti ketemu, akhirnya Rasul datang, kemudian enggak apa-apa kok. Yang marah itu malah Abu Bakar. Yang marah-marah. Rasul bilang enggak apa-apa, ini kan hari raya kita. Gitu loh Pak. Kebetulan hari-hari tasrik pada waktu haji wada. Masya Allah. Hadisnya dikeluarkan Bukhari, terulang 1, 2, 3, 4, 5. Muslim 1, Nasai 1, 2, Ibnu Majah 1, Ahmad 1, 2, 3. Boleh kalau gitu musik? Boleh. Ketemu lagi hadisnya Aisyah lagi. Wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun, datanglah seorang wanita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasul. Faqala ya Aisyah, katanya Rasul, wahai Aisyah, ata'rifina hadhi, kamu kenal dengan wanita ini? Pertanyaan Rasul. Qalat la. Aisyah menjawab, tidak ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qala hadhi qainatu bani fulan, ini penyanyi dari Bani Fulan, kamu enggak kenal gitu loh. Tuhibbina an tughaniki, mau enggak dia menyanyikan untuk kamu? Qalat na'am. Iya ya Rasul, suruh menyanyi. Aku pingin ngerungokno. Loh, gitu. Jadi Rasul menawarkan, kenal kamu dengan wanita? Enggak, ini penyanyi gitu. Mau enggak dia menyanyikan untuk kamu? Iya ya Rasul. Nah, berarti boleh enggak kalau gitu musik itu, Pak? Siapa bilang enggak boleh? Nah ini Masya Allah. Kemudian yang keenam, ada hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi. Intinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ma bainal halali wal haram fin nikah as-saut wa darbud duf. Itu yang membedakan halal dan haram. Boleh kok pakai tabuhan rebana. Kira-kira kalau pakai gitar boleh apa tidak, Pak? Ada teman saya kalau rebana enggak apa-apa Ustadz. Tapi kalau gitar enggak ada tuntunannya, perasaku. Ya, musik itu bukan hanya rebana, semua yang ditabuh melahirkan irama. Wah, andaikan Ebit sudah ada, wah dinyanyikanlah Ebit GAD itu. Izinkanlah. Oh, izinkanlah. Iya. Senang saya dengarkan musiknya Ebit itu. Bisa ngantuk gitu.
Jadi ini klimaknya, saya kasih merah. Yang membedakan halal dan haram sewaktu nikah adalah suara nyanyian dan tabuhan rebana. Dikeluarkan Tirmidzi, dikeluarkan Nasa'i, dikeluarkan Ibnu Majah, dikeluarkan Ahmad. Oleh Arnaud menilai sanad ini hasan, berarti layak dijadikan hujjah. Yang ketujuh, hadis Khalid bin Zakwan Al-Madani, intinya saya kasih merah. Nah, gitu. La taquli hakadha wa quli ma kunti taqulina ma ya'lamu ma fi ghatin illallah. Jadi ini ceritanya para janda kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi gitu loh. Para janda dari perang Badar berkumpul sambil nyanyi-nyanyi. Tapi isinya itu mengingatkan kematian para suami gitu loh. Maka ketika didatangi Rasul, diingatkan oleh Rasul. Yang diingatkan bukan musiknya, syairnya itu loh. Jangan kamu ngomong gitu. Sudah, yang berlalu biar sudah berlalu. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono gitu. Jadi yang dilarang bukan musiknya, yang dilarang isinya. Kok mengenang kematian para suami pada waktu perang apa? Badar. Waktu lama-lama ndak ikhlas itu nanti. Bahaya sudah. Yang sudah siap berdoa. Mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik. Nah, yang belum siap, yo condongo gitu loh. Kenapa Bu nggak berani doa ini? Belum siap Ustadz. Oh ya sudah gitu. Jadi kasusnya itu bukan pada musiknya, tetapi baitnya yang mengingatkan kematian para suami pada waktu perang apa? Badar. Nah, yang terakhir hadisnya Buraidah. Ini menarik hadisnya Buraidah. Wa an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'ti maghazihi. Rasul mau berangkat perang. Ini ceritanya. Falamma insarafa ja'at jariyatun sauda. Tiba-tiba didatangi wanita hitam. Wanita hitam berkulit hitam. Faqalat, seraya bersabda, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, inni kuntu nazartu in radakallahu saliman an adriba baina yadayka bil dufi wa tahunna. Saya nazar, kalau panjenengan nanti pulang dari perang selamat, saya akan nyanyikan dan saya akan tabuhkan rebana. Gitu loh, nazar. Sampeyan nanti kalau pulang dari perang dalam kondisi selamat, nah ini nazartu, saya nazar ya Rasul. In radakallah, kalau Allah mengembalikan panjenengan saliman dalam kondisi selamat, an adriba baina yadaika, saya akan nyanyikan di hadapan saudara, di hadapan panjenengan, bidufi wa taghna, dengan rebana, dan saya akan nyanyi. Nah, itu nazarnya wanita ketika Rasul hendak pergi apa? Perang. Faqala laha, maka Rasul bersabda, faqala laha Rasulullah, in kunti nazarti fadribi. Kalau kamu sudah nazar gitu, lakukan. Kalau gitu boleh enggak, Pak? Siapa bilang enggak boleh? Nah, kalau nazar itu keliru, Rasul yang mengingatkan, ojo nazar ngono, gitu, Pak. Malah Rasul memberi justifikasi, kalau kamu nazar gitu, silakan. Kalau gitu boleh apa tidak? Boleh. Saya mau mencoba mencari lagi, Pak. Kira-kira masih ada lagi enggak hadis
yang menunjukkan bolehnya musik. Ada tapi dhaif, Pak. Yaitu tadi ketika Rasul datang hijrah di kota Madinah disambut dengan riang gembira, dengan musik, dengan nyanyian Tola al-Badru alaina. Sayang dhaif, Pak. Ya, memang susah mencari sejarah yang sahih, itu susah, Pak. Tapi kalau kita konfirmasikan memang orang Ansor sukaannya musik, ya tidak salah lah. Mengapresiasi kehadiran Rasulullah. Gembira dengan kehadiran Rasulullah. Andai kan hadis ini saya cantumkan, digugat saya, Pak. Hadis dhaif dipakai gitu, repot, Pak. Padahal ini bukan masalah hukum, dah. Jadi kultur itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Oleh Rasul dianggap tidak bermasalah. Jalan, nggak ada masalah. Tidak semua kultur mesti dihabisi oleh Rasul. Makanya Aisyah tadi diingatkan, kamu kawinkan dengan Ansor. Iya, ingat loh. Orang Ansor itu suka musik, suka nyanyian. Datangkan nyanyian, musik gitu. Itu ceritanya. Nah, kalau gitu ditemukan hadis-hadis larangan musik, ditemukan hadis-hadis pembolehan tentang musik. Ayo, siapa yang mencoba? Karena sama-sama sahihnya, Pak, ini, Pak. Hadis larangannya sahih, hadis anjurannya juga sahih. Mestinya kalau sudah sama sahih harus bisa dipadukan. Monggo, saya yakin ada teman-teman yang punya kemampuan bagaimana untuk memadukan hadis larangan dengan hadis pembolehan. Kalau yang larangan tadi itu kan sepintas kebanyakan karena ada peristiwa lain. Apa itulah? Yang melarangkan. Iya, peristiwa apa? Nah. Kemudian melakukan membeli. Nah, mulai ketahuan, Mbak. Mulai ketahuan. Makanya pinter saya. Enggak saya baca semua. Kalau dibaca semua nanti ketahuan. Semua hadis yang konotasinya larangan, coba dibaca utuh gitu loh, Pak. Jangan dibaca yang merahnya saja gitu loh. Pelan-pelan ya, Pak ya. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-khira wa fi riwayatin yastakhilluna al-khira wal kharir wa la yashrabanna nasun min ummatil khamr. Jadi nyanyian ini diiringi dengan minum-minuman khamr, Pak. Kemudian yusamuna bi ghairi ismiha, walaupun namanya bir kontol. Tapi substansinya memabukkan. Oh, baru ini ditabuhkan namanya alat musik, didatangkan bidua nita yatihim atin, kemudian ada seseorang lihajatin, punya hajat, minta-minta, fayakuluna, dibentak, irji ilaina ghadan, besok datang ke sini, jok sekarang, ganggu aja. Ini dalam konotasi keburukan, Pak. Fayakhsifullah bihimul ardu, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah, dihukum ditenggelamkan Allah. Wa yamsahu minhumul akhirina qiradatan, waduh, ada yang diserupakan dengan yang namanya kera, wa khonazir, dan babi, ila yaumil qiyamah. Jadi musik dalam larangan itu berkonotasi pada kemaksiatan. Supaya paham kita.
konteksnya musik yang diramu dalam masalah-masalah kemaksiatan. Minum-minuman khamr, didatangkan bidu wanita, datang orang minta enggak dihormati, dibentak-bentak. Subhanallah. Jadi konteksnya seperti ini. Nah, yang kedua, klik. Nah. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna, akan ada yang bermalam, aqwamun umat min ummati, dari umatki, ala aklu, makan walahwin, bermusik-musik, walaibin, bermain-main. Main apa kira-kira Pak? Yang main perempuan, yang main judi, yang main apa sudah. Summa la yusbihunna, di pagi harinya jadi kirodatan wa khonazir, dirubah menjadi apa? Ketek, menjadi babi, bisurbihimul khamr, karena minuman mereka terhadap khamr, wa aklihimur riba, makan riba, wa labsihimul harir, pakaiannya sutra, wa tikhadhihimul qainunat, mereka mengambil para bidu wanita, wa qati'atuhumul rahim, membuat pemutusan silaturahim. Konotasinya bukan kepada kebaikan. Berkonotasi musik-musik dalam area maksiat. Ketahuan, Mbak. Oh, jadi musik yang membuat maksiat-maksiat itu yang harus dihindari. Yang dibolehkan dalam kasus apa, Pak? Pernikahan. Dalam kasus apa? Hari raya. Dalam kasus apa? Sukses menghadapi peperangan. Masya Allah. Saya yakin syairnya pun jangan seperti syairnya yang tidak baik, Pak. Syairnya yang layak untuk didengar, kalau perlu dinyanyikan lagu-lagunya Roma Irama. Misalnya begitu. Itu ceritanya, Pak. Allah. Jadi kita akhirnya bisa memahami hadis itu secara proporsional. Musik apa yang dilarang oleh Rasul, musik apa yang ada toleran, bahwa anjuran lagi oleh Rasulullah. Ada teman kita dikhususkan, Ustaz, dikhususkan apa? Nikah boleh. Kemudian apa lagi? Hari raya boleh. Kok aneh? Sampean katanya inginnya bicara tekstual. Tekstual itu pokoknya teks boleh, kapan pun jadi boleh. Hari raya aja boleh. Apa maneh tidak hari raya? Mestinya ngono, Pak. Hari raya yang fitri yang bagus saja boleh. Apa maneh enggak hari raya enggak bagus gitu. Aneh gitu. Jadi kalau bicara tekstual itu enggak pandang bulu apakah itu di waktu senangnya karena nikah, senangnya hari raya, senangnya pulang dari perang sukses menghadapi musuh. Dengan catatan baitnya supaya dijaga gitu. Maka muncul ada istilah supaya hindari nyanyian yang bisa mematikan hati. Kriterianya tidak jelas. Kalau teman saya kiai di Jember itu, kalau nggak dengar musik rock and roll, hatinya belum hidup, gitu loh. Saya sendiri kalau nggak dengar lagunya Waljina, kayaknya nggak hidup, gitu loh. Setiap orang punya karakteristik sendiri. Pernah ke Kediri saya. Ya Allah, musiknya kodean apa itu? Wis
gak iso dirungo. Justru itu yang mereka nikmati ngono riwah gitu. Jadi setiap orang punya takaran sendiri. Jangan melihat orang lain dengan takarannya sendiri. Kalau pop boleh Ustaz, kalau dangdut gak boleh. Nah, mentang-mentang gak mau dangdutan ya. Nanti yang suka dangdut kebalik bro. Dangdut sing oleh, nek dangdut gak oleh gitu. Itu artinya menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri gitu. Saya terus terang jujur Pak, kalau kerja malam itu ya dengarkan SS, tapi kan diselingi dengan musik. Untungnya lagunya ya enak-enak, ya dirungokno gitu. Nek ngono ngantuk bae ya. Jadi begitu, tolong teman-teman. Kalau sudah mengharamkan musik, silakan. Tapi kalau ada orang pakai musik, tolong jangan dimatikan. Sumpetan telingamu gitu loh. Itu lebih elegan gitu. Mungkin teman kita tidak mengharamkan apa? Musik begitu. Sehingga enak muamalah itu. Jangan disamakan orang lain dengan pribadi kita. Sehingga pada catatan akhir saya jarang nyimpulkan, Pak. Catatan akhir saya, jika hadis-hadis kebolehan memainkan dan mendengarkan musik difahami secara tekstual, bukan kontekstual, tentu kebolehan tersebut berlaku selama dalam koridor, bukan dalam situasi dan kondisi kemaksiatan. Namun kenapa berpikir secara kontekstual sehingga kebolehannya itu hanya pada hari raya dan pernikahan? Ini pola pikir yang paradok. Maunya tekstual, sekarang lain kontekstual. Karena selama ini selalu menolak berpikir secara kontekstual. Padahal telah ditemukan hadis sahih bolehnya menyanyi dan bermain musik di luar pernikahan. Masih ingat di luar pernikahan ketika wanita nazar ingin menyanyikan lagu dengan musik, kalau Allah menakdirkan Rasul sukses pulang dari perang. Siapa bilang hanya ada dalam pernikahan dan hari raya saja? Baik saat mengenang syuhada perang Badar, yang diingatkan Rasul bukan musiknya tetapi syairnya, maupun dalam rangka latihan perang-perangan. Ini hadis tentang suku Habsyi tadi. Apalagi dewasa ini keberadaan musik sangat diperlukan sebagaimana paparan pada fungsi musik. Saya terangkan di bab sebelumnya ada fungsi musik untuk terapi macam-macam, Mbak. Sekarang musik itu bisa untuk jadi berbagai terapi. Hati-hati khususnya kepada ibu yang hamil. Biasanya kalau konfirmasinya ke dokter bukan muslim, itu disuarakan lagu-lagu haleluya, Mbak. Jangan dikira itu tidak ada pengaruh terhadap janin gitu. Maka orang dulu pernah kasih nasihat, kalau kira-kira tandanya kok laki-laki, bacakan surat apa? Yusuf gitu. Kalau tandanya perempuan, bacakan surat apa? Maryam. Maca-maca surat Al-Baqarah. Nanti anakmu kayak Bakor. Oh no, Mbak. Dan memang ada Bapak Ibu pengaruh yang namanya ibu janin dengan lingkungan. Kalau tidak percaya, lihat teman-teman saya yang bawa istri melahirkan anak di Saudi. Anaknya itu mirip-mirip kayak orang Arab. Kenapa? Waktu hamil, istrinya itu selalu membayangkan kapan ya anakku koyok ngono gitu.
itu pengaruh luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, istri saya waktu hamil itu karena dinyatakan positif perempuan, saya tunjukkan fotonya Madonna. Nah, sehingga putri saya lebih cantik dari Madonna gitu loh. Jadi ada pengaruh. Makanya hati-hati kata Rasul terhadap wanita hamil. Nggak boleh ada kata kasar, nggak boleh. Karena yang sakit bukan hanya ibunya, janinnya juga ada perasaan. Klimaknya, jangan coba-coba ada kata cerai di hadapan wanita yang sedang hamil. Wah, nggak boleh. Itu ada pelanggaran hak asasi manusia. Itu ceritanya. Itu yang membuat tesis saya konsep hadis tentang pendidikan prenatal. Awalnya judul saya Pramaulidia, biar ada keren bahasa Arab lah. Tapi karena semua penguji saya orang-orang psikolog nggak ngerti istilah Maulidia, ya ganti Natal lah. Jadi prenatal itu sebelum apa? Kelahiran. Terkejut penguji yang dari Belanda ini. Mana bisa? Barang belum ada kok dididik. Nah, karena mereka itu kan polanya kapitalis. Orang kapitalis itu harus ada dulu wujudnya anaknya. Baru bisa dididik. Muncul yang namanya long life education. Kalau sudah lahir baru bisa dididik. Karena pendidikan itu ada unsur pendidik, ada unsur dididik, ada tujuan pendidikan. Lah didiknya enggak ada kok. Gimana? Itu konsep barat. Saya bilang pendidikan itu ada direct, ada indirect. Lewat teori indirect, ada enggak pengaruh wanita hamil dengan misalnya lingkungannya, dengan yang namanya kesehariannya. Wah, di barat sudah banyak penelitian gitu. Wanita hamil yang suka hanya minum-minum, rokok, hasilnya anaknya seperti itu. Oh, ternyata pendidikan bisa dilakukan prenatal sebelum kelahiran. Waduh, hebat konsep Islam. Melebihi dari konsep barat. Itu judul tesis saya. Hadis tentang pendidikan prenatal. Kira-kira, monggo yang ingin komentar, tanya, silakan. Yang ingin komentar, monggo silakan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Musik yang dibolehkan itu adalah musik ketika pernikahan, hari raya, dan lain-lain. Iya, betul. Hukumnya kalau misalnya ada konser Islami itu, Ustaz, itu gimana, Ustaz? Nyanyian konser Islami. Kenapa enggak boleh dalam rangka kegembiraan? Boleh. Ya, kalau saya boleh gitu. Enggak konsep hura. Sampai penyanyi apa enggak sampean? Iya. Jadi yang hadis larangan itu kan berkonotasi kemaksiatan. Sambil minum-minum khamr, main riba, membentak-bentak orang yang minta. Kan dalam konteks itu larangan itu. Nah, konser dalam katakanlah kebaikan, kenapa tidak? Gimana menurut sampean? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Berarti konser Islam itu halal ya? Lo lihat konsernya. Nek konser sampai ngombe-ngombe gak oleh gitu. Kecuali minum air putih. Iya gitu. Saya amati konser-konser bagus, mereka menikmati, Masya Allah. Kecuali konser yang kurang ajar itu, yang mempromosikan
LGBT. Waduh, itu konser kemaksiatan itu. Itu yang harus dilarang gitu. Kira-kira begitu. Sampai adakan konser, wanita-wanitanya mengundang syahwat. Waduh, hindari. Tapi kalau sampai datangkan konser yang lagunya aduh bagus, menggugah semangat, kenapa tidak? Jadi konser yang bagaimana? Dilihat nanti konteksnya kemaksiatan, hindari. Kalau konteksnya dakwah, kenapa tidak? Gitu. Misalnya begitu. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nah, kalau terjadi kemaksiatan ya semuanya menanggung. Pelakunya menanggung, yang ngadakan menanggung, panitianya menanggung, transaksinya enggak haram semua. Iya gitu. Jadi konser itu kan macam-macam toh. Ya Allah. Jadi dilihat dalam konotasi yang baik atau dalam konotasi yang tidak baik. Saya gitu. Saya teringat, Ustadz, setiap konser itu mesti laki-laki perempuan berbaur, Ustadz. Loh, kalau itu yang jadi alasan, setiap kemanten juga begitu. Ya apa ya. Jadi teman saya itu ingin membuat kemanten yang tidak berbaur. Caranya laki-laki satu sisi kanan, perempuan sisi kiri. Bagus toh? Bagus. Tapi ana njobo, ya padha ae gitu. Ana jero laki-laki perempuan, ana njobo wassalam gitu. Jadi berbaurnya itu asal bukan dalam kemaksiatan, kan tidak ada masalah. Coba kita berhari raya sama Rasul, kita hajian sama Rasul, berbaur itu. Iya, tapi kan dalam konteks bukan kemaksiatan. Gitu. Jadi begitu kira-kira. Jadi perbauran yang dilarang itu kalau memang mungkin dalam pengharaman. Makanya saya tidak pernah melarang misalnya ngajar satu kelas cowok dan cewek. Saya tidak pernah melarang. Karena saya lihat ini konteks kebaikan gitu. Benar. Makosid syariahnya kan begitu. Jadi tidaklah ada syariat, pasti ada hikmah. Hikmah itu bisa muncul dalam teks, hikmah itu bisa muncul dalam penalaran. Yang paling aman kalau hikmahnya ada di dalam teks, termasuk tadi itu. Kenapa kok dilarang? Karena di situ ada kemaksiatan, di situ ada minum-minuman khamr, di situ ada yang namanya, waduh, bentak-bentak orang, itu konteksnya begitu. Tapi yang dibolehkan, wah latihan perang-perangan, ribut, gak apa-apa kok. Jadi begitu. Jadi dilihat. Gimana kalau ngadakan konser qiraatul Quran? Boleh enggak kira-kira? Sopo sing nonton? Oh, ternyata waktu saya itu bina yang namanya itu di MTQ itu, Masya Allah, pendatangnya itu dari, bayangkan, lapangan segitu itu penuh mendengarkan musabaqah tilawatil Quran. Itu kan konser tadi. Iya. Namanya aja musabaqah, tapi sebenarnya konser gitu. Itu Masya Allah banyak peminatnya. Tidak di Jambi, tidak di Maluku, banyak yang peminatnya itu.
Tuh gambarannya. Nggih, silakan. Boleh. Konteksnya baiknya Ustaz tadi kan baiknya Nabi melarang karena ada mengingat ketika perang. Iya. Berarti Ustaz kalau misalnya kita membuat lagu Ustaz. Iya. Nah, terus misalnya kita terkait dengan mencintai seseorang. Iya. Nah, itu apakah boleh Ustaz? Oh, boleh kalau mencintai. Ya muka-muka jadi kawin. Ini dalam rangka kesedihan, terus teringat akan kematian para suami. Itu bahaya loh ya. Bisa-bisa nanti dia tidak sabar terhadap kematian suami. Itu efeknya di situ gitu. Oh, kalau efeknya biar saya bisa menikah, tak rayu calon istriku dengan nyanyi, ya monggo. Iya, gitu ceritanya. Jadi takarannya itu nanti makosidnya gimana, biar kita ekstra hati-hati. Saya teringat di Malaysia, konser di Malaysia tanpa musik. Jadi musiknya itu pakai suara. Pakai iramanya itu pakai suara. Oh, banyak juga penggemarnya, Pak. Masya Allah. Jadi itu konser tanpa musik. Berbagai lagu, Pak, lagu daerah. Tuh, saya sempat ikut di situ, melihat, menyaksikan. Mahasiswa tumplek-blek di situ. Karena kajian mengadakannya di di kampus gitu loh. Jadi tanpa alat, pakai apa? Suara. Saya pernah sering juga melihat di YouTube gitu itu, Pak. Di YouTube seperti itu. Itu kira-kira.